Thailand dan Kamboja kembali bersih tegang. Sengketa perbatasan yang lama membara kini kembali memanas. Sementara ASEAN tampak bingung, muncul satu nama yang disebut-sebut bisa memecah kebuntuan. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Akankah Prabowo mampu memainkan peran sebagai penengah? Atau justru konflik ini akan menyeret kawasan Asia Tenggara ke jurang ketegangan baru? Inilah jejak politik. Mari kita bongkar lebih dalam. Kawasan Asia Tenggara kembali bergolak. Memasuki pertengahan tahun 2025, ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali mencuat ke permukaan, menyulut kekhawatiran akan stabilitas regional yang selama ini relatif damai. Sengketa lama soal perbatasan, khususnya wilayah sekitar kuil Preah Vihear, kembali menjadi sumber friksi. Di media sosial, video bentrokan pasukan di garis perbatasan viral, memicu reaksi publik di kedua negara. Saling tuduh pelanggaran wilayah dan pengerahan pasukan menjadi headline di berbagai media internasional. Namun konflik ini tak hanya soal sengketa lama. Di balik layar, terdapat tekanan geopolitik baru yang memperkeruh suasana. Persaingan pengaruh antara kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat di kawasan. Perubahan aliansi politik domestik di Bangkok dan Phnom Penh, serta kekosongan kepemimpinan kuat di ASEAN pasca transisi beberapa negara anggota. Sebagai negara dengan posisi strategis di ASEAN dan reputasi diplomasi damainya, Indonesia memiliki potensi untuk kembali menjadi penengah, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat. Banyak pihak bertanya, apakah Indonesia akan mengambil langkah aktif untuk meredam krisis ini, atau justru memilih diam dan fokus ke dalam negeri. Presiden Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas namun pragmatis. Setelah dilantik pada akhir 2024, Prabowo langsung dihadapkan pada berbagai tantangan, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, pendekatan luar negerinya yang mengedepankan perdamaian aktif mulai memperlihatkan arah, memperkuat posisi Indonesia sebagai jangkar stabilitas kawasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN, termasuk Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Dalam setiap pertemuan, ia menekankan pentingnya menjaga kesatuan ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan global. Di hadapan media, ia menyatakan, kita tidak boleh membiarkan kekuatan eksternal mengadu domba kawasan kita. Sikap ini sejalan dengan upaya diplomatik yang kini digagas Indonesia untuk menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik Thailand-Kamboja. Kementerian Luar Negeri RI dilaporkan telah mengadakan komunikasi intensif dengan kedua belah pihak sejak awal Juli 2025. Bahkan, sumber internal menyebut bahwa Presiden Prabowo telah mengutus tim khusus ke Bangkok dan Phnom Penh untuk menjajaki pertemuan trilateral. Saat itu, bentrokan senjata terjadi di perbatasan dekat kuil Preah Vihear yang disengketakan. ASEAN yang saat itu dipimpin Indonesia mendorong kedua negara untuk menyetujui gencatan senjata. Kini, dalam konteks yang berbeda, Prabowo menghadapi tantangan serupa. Mampukah ia mengulangi kesuksesan pendahulunya atau bahkan melampauinya?
Thailand dan Kamboja saat ini berada dalam situasi domestik yang kompleks. Thailand baru saja menyelesaikan pemilu yang penuh polarisasi, dan pemerintahan baru di Bangkok tengah mencari legitimasi nasional. Di sisi lain, Kamboja di bawah Hun Manet, putra dari mantan Perdana Menteri Hun Sen, juga tengah berupaya menunjukkan kekuatan dan kedaulatan nasional. Dalam atmosfer seperti ini, retorika nasionalis meningkat tajam. Kedua pemerintah tampak enggan terlihat lemah di mata publik mereka sendiri. Ini memperumit proses mediasi karena setiap kompromi bisa dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan politik. Namun, disinilah letak pentingnya Indonesia. Sebagai negara yang tidak memiliki kepentingan langsung atas wilayah sengketa, Indonesia bisa memainkan peran sebagai penengah netral. Apalagi Indonesia memiliki hubungan historis dan strategis dengan kedua negara. Menurut analis dari ISEAS Yusof Ishak Institute, keterlibatan Indonesia sangat mungkin diterima oleh kedua pihak karena dianggap tidak memihak dan punya rekam jejak diplomasi yang kredibel. Selain itu, dengan meningkatnya kehadiran militer Cina di kawasan, ASEAN perlu menunjukkan bahwa penyelesaian konflik internal bisa ditangani sendiri tanpa campur tangan kekuatan eksternal. Respon internasional terhadap meningkatnya konflik ini cukup mengkhawatirkan. Amerika Serikat dan Cina, dua kekuatan besar yang bersaing pengaruh di Asia Tenggara, telah menyatakan keprihatinannya. AS melalui Departemen Luar Negeri menyerukan penahanan diri dan dialog damai. Sementara Beijing menyarankan agar solusi ASEAN diutamakan, namun diam-diam juga memperkuat kehadiran militernya di Laut Cina Selatan. Jika konflik ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin akan memicu krisis keamanan yang lebih luas, termasuk potensi keterlibatan militer eksternal atau terganggunya jalur perdagangan darat dan maritim di kawasan Indo-Cina. Inilah sebabnya komunitas internasional mulai mendorong ASEAN, khususnya Indonesia, untuk segera bertindak. Bagi Presiden Prabowo, peluang ini bukan hanya soal diplomasi, melainkan juga panggung untuk menegaskan posisi Indonesia di era geopolitik baru. Sukses dalam meredam konflik ini akan menjadi modal besar bagi reputasi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dan sekaligus menunjukkan bahwa ASEAN masih relevan. Namun, jalan menuju perdamaian tentu tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, strategi yang tepat, dan pendekatan personal yang kuat. Prabowo sebagai mantan jenderal tentu memahami dinamika militer politik, namun kini ia harus membuktikan dirinya juga piawai dalam seni diplomasi sipil. Pertanyaannya kini, apakah Prabowo akan mengambil momen ini sebagai peluang membangun warisan geopolitiknya, atau membiarkan peluang itu lewat begitu saja? Dengan dunia yang menatap Asia Tenggara, langkah Indonesia dalam beberapa minggu ke depan akan sangat menentukan arah stabilitas kawasan untuk tahun-tahun mendatang. Kalau kamu percaya Indonesia bisa jadi pemimpin damai Asia Tenggara, like, share, dan subscribe Jejak Politik. Tulis di kolom komentar, apakah Prabowo layak jadi penengah ASEAN atau sebaiknya Indonesia tetap netral? Kita akan terus bahas politik global dari sudut pandang Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Jejak Politik.